Sementara itu, makam di sebelah barat masjid juga dibagi menjadi dua. Sebelah barat milik Kasunanan Surakarta dan sebelah timur milik Kasultanan Yogyakarta. Kompleks makam ini dirawat oleh abdi dalem yang diangkat Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Dengan demikian, sebagian masjid dan sebagian kompleks makam merupakan wilayah enklave Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Datar Media, perjalanan panjang kota Yogyakarta yang dimulai dari kota gede sebagai pusat awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam tentunya menyisakan tempat-tempat penting bagi pihak kerajaan hingga saat ini. Salah satu tempat penting tersebut adalah sebuah masjid yang terletak di wilayah Umbul Harjo, kota Yogyakarta. Adalah Masjid Zulkarnain atau sebelumnya bernama Masjid Panitian yang berdiri di atas tanah seluas 2.869 meter persegi. Pada awal berdirinya masjid ini memiliki luas bangunan sebesar 196 meter persegi dan kini setelah melalui kegiatan pengembangan bangunan menjadi seluas 390 meter persegi. Bagian dari bangunan masjid ini sendiri ada serambi seluas 112 meter persegi, lalu ruangan utama dengan luas 196 meter persegi, ruangan perpustakaan seluas 16 meter persegi, dan halaman yang memiliki luas 1000 meter persegi. Masjid Zulkarnain sendiri terletak di Kampung Nitian, Kalurahan Sorosutan, Kamantren Umbul Harjo, Yogyakarta. Sebelum adanya perluasan cakupan daerah yang masuk di wilayah kota Yogyakarta pada tahun 1950, wilayah ini merupakan bagian dari Kabupaten Bantul. Masjid Zulkarnain beserta makam yang ada di belakangnya termasuk kagungan dalem atau kepunyaan Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Didirikannya masjid ini karena di belakangnya terdapat makam keluarga Mataram seperti makam Ratu Pakubuwono III, Pangeran Balitar, dan lain-lain. Masjid ini diperkirakan berdiri pada masa Kerajaan Mataram di Pleret dan dikelola atas kerjasama Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Setelah perjanjian Giyanti pada 1755, maka seluruh aset dan kekayaan Mataram dibagi menjadi dua termasuk masjid ini. Sebelah utara menjadi kekuasaan Kasunanan Surakarta dan sebelah selatan menjadi kekuasaan Kasultanan Yogyakarta. Sejak saat itulah nama masjid ini disebut Masjid Zulkarnain Nitian. Nama ini sebagai pertanda bahwa masjid ini berada di wilayah kekuasaan dua kerajaan yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Sementara itu, makam di sebelah barat masjid juga dibagi menjadi dua. Sebelah barat milik Kasunanan Surakarta dan sebelah timur milik Kasultanan Yogyakarta. Kompleks makam ini dirawat oleh abdi dalem yang diangkat Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Dengan demikian, sebagian masjid dan sebagian kompleks makam merupakan wilayah enklave Surakarta, sehingga tidak heran jika yang merenovasi adalah Kasunanan Surakarta. Di atas pintu masjid terdapat pahatan tulisan Arab Pegon yang berbunyi, "Punika konten Masjid Panitian kagungan dalem ing negari Surakarta,
Yasan dalem ing sangandhap sampeyan dalem ingkang sinuwun ing Surakarta ingkang jumeneng kang kaping 9 nalika mulyaken kagungan dalem masjid ing panitian marengi ing dinten Senin Wage wulan Safar taun Jimiwal Hijrah 1309. Penget jumenengipun kagungan dalem masjid panitian ing wulan Jumadil Awal kaping 29 Selasa Kliwon taun Alif 1818. Sementara pada bagian dalam atas pintu terdapat tulisan Hadza Babul Masjidil Haram fi Qaryati Panitian Tabi'ul Baladil Akbari Surakarta Hadiningrat Hijratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min Makkah ilal Madinah Tok Sin Goin Sanah Jimawal Alfu Salasa Miatin Watis Un 1309. Artinya ini pintu Masjidil Haram di Kampung Panitian dibangun oleh Negari Surakarta Hadiningrat tahun hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah 1309. Tok Sin Goin adalah nama huruf Arab yang mempunyai makna sandi semacam sengkalan dalam huruf Jawa. Tok sama dengan 1000, Sin sama dengan 300, Goin sama dengan 9. Dengan demikian huruf itu berarti 1309 Hijrah atau 1885 Masehi. Tulisan tersebut menunjukkan renovasi pertama Masjid Sultanain Nitian. Renovasi pertama kali dilakukan oleh Keraton Kasunanan Surakarta pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono ke-9 1861 hingga 1893. Kemudian pada tahun 1885 masjid dibangun dengan kokoh dan megah sebagaimana yang bisa disaksikan hingga saat ini. Masjid Sultanain sendiri telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasar Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM25/PW 007/MKP/2007 tanggal 26 Maret 2007. Nah, sahabat Datar Media, demikian tentang Masjid Sultanain beserta dengan nilai-nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Datar Media. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.